Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Bapak berharap kamu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk melanjutkan pembelajaran fisikanya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu melanjutkan pokok bahasan teori kinetik gas dengan topik pembahasan yaitu persamaan gas ideal. Hal ini berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya, di mana kamu telah mempelajari ciri-ciri daripada suatu gas, kemudian besaran yang dimiliki atau yang terdapat di dalam suatu proses gas. Besaran itu misalnya kita dapati kemarin jumlah mol gas, massa atom, dan massa molekul gas. Ya, dan kemudian ada beberapa proses kemarin yang kita kenal dengan hubungan hukum daripada Boyle, hukum daripada Gay-Lussac, dan hukum daripada Charles, di mana ketiganya itu hukum ini fokus kepada satu permasalahan atau topik, yaitu gas berada dalam wadah yang tertutup. Sebelum kita melanjutkan tentang perumusan tentang gas ideal, maka perlu kita mengetahui bahwa konsep gas ideal ini diajukan oleh seorang insinyur dan fisikawan Prancis, dan bahkan dia juga adalah seorang yang mencetuskan konsep-konsep daripada termodinamika, yaitu topik yang akan kita pelajari setelah teori kinetik gas ini. Beliau bernama Benoit Paul Emile Clapeyron. Ya, jadi Paul ini mengajukan satu konsep yang baru, di mana ia menyatakan bahwa gas ideal itu merupakan satu pendekatan. Jadi impian gas yang diharapkan seperti itu. Dengan adanya pendekatan yang lebih kompleks, maka kita bisa mengetahui karakteristik daripada gas tersebut. Dasar daripada konsep gas ideal ini diajukan oleh karena adanya hukum Boyle dan Charles serta hukum Gay-Lussac. Jadi Paul ini memanfaatkan daripada hukum yang sudah ada dan menyatakan dalam satu konsep yang baru seperti gambar yang di sebelah kanan kita ini. Konsep yang diajukan oleh Paul ini menyatakan bahwa apabila dikatakan sebagai gas ideal, maka harus memenuhi persamaan atau hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac, yaitu bahwa PV per T, per T itu adalah konstan. Atau dalam satu rumusan, misalnya terjadi perubahan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Tapi nilainya konstan. Dan yang konstan ini adalah jumlah partikel yang ada di dalam wadah tertutup tersebut. Atau yang kita sebut dengan jumlah mol gasnya. Ya. Baik, dari persamaan yang diajukan ini, maka beberapa hubungan yang boleh kita nyatakan seperti ini. P adalah tekanan gas, satuannya Pascal atau atmosfer atau Newton per meter kuadrat, di mana konversi besaran atmosfer dengan Pascal itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian V, volume gas, meter kubik atau liter, di mana hubungannya 1 liter 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian jumlah mol zat. Dan ini kita sudah pelajari sebelumnya, nanti kita akan diingatkan kembali pada besaran yang lainnya. Ya, kemudian ada satu tetapan yang baru, kita sebut sebagai tetapan umum gas. Kita simbolkan dengan R. Nilainya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin, atau 0,082 liter atmosfer, kalau satuannya liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian
Besaran terakhir adalah T, suhu gas dalam satuan Kelvin. Jadi kalau suhu gas yang diketahui dalam Celcius, maka kita harus tambahkan dengan 273. Kita lanjutkan dengan besaran-besaran yang dapat dihubungkan, ya, variabelnya dengan persamaan daripada gas ideal yang diajukan oleh Benoit Paul. Besaran tersebut misalnya jumlah mol gas yaitu N sama dengan massa per massa molekul atau N per Na, maka bisa kita gantikan sehingga persamaannya seperti ini, atau M per massa molekulnya, M per massa molekul, sehingga kita pun bisa mendapatkan variabel baru. Mengapa? Ada massa dan ada volume. Berarti kita bisa menghubungkannya dengan besaran massa jenis. Ya. Karena apa? Massa jenis itu adalah massa per volume. Jadi kalau volumenya kita turunkan, maka kita tukarkan dengan M ke atas perkalian silang, kita dapatilah PM per R kali T, itu adalah massa jenis daripada gasnya. Ya, jadi ada hubungan ini menghasilkan satu persamaan baru. Hubungan yang lain yaitu ada satu tetapan, ya, di mana tetapan ini kita kenal dengan nama konstanta Boltzmann, ya, di mana konstanta Boltzmann ini K sama dengan perbandingan tetapan umum gas dengan tetapan Avogadro. Jadi konstanta dengan konstanta menghasilkan satu konstanta baru yaitu konstanta Boltzmann. Hasilnya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Jadi konstanta gas umum 8,314, konstanta Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi ada satu besaran baru sehingga persamaannya, ya, dari sini kita bisa dapatkan R per Na ini. R per Na ini berarti kita dapat gantikan menjadi tetapan baru yaitu K. Sehingga PV menjadi PV sama dengan NKT. Seperti ini. Ya, NKT. Jadi jumlah partikelnya. Beberapa penerapan yang kita alami atau beberapa prinsip, ya, prinsip daripada gas ideal yang kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Ya, bagi yang punya kendaraan misalnya, mungkin karena kendaraannya lama nggak dipergunakan, sepeda motornya lama nggak dipergunakan, mobil lama nggak dipergunakan, maka ketika diperhatikan ternyata bannya itu menjadi kempes. Nah, jadi mengapa kempes? Ini prinsip dari gas ideal. Karena PV per T ini sama dengan tetap konstanta atau nRT ini, ya, maka kita lihat di sana bahwa tekanan gas itu sebanding dengan suhunya. PV sama dengan nR kali T sebanding dengan suhunya. Sehingga kalau suhunya dingin karena tidak dipergunakan, maka tekanan daripada gas itu akan tekanannya akan berkurang. Nah, dan itu menjadi kempes labannya. Kemudian demikian juga dengan botol, ya, kaleng minuman misalnya atau botol plastik, ya. Nah, ketika misalnya dimasukkan dalam air panas, maka tak lama kemudian itu akan menjadi ya kempes atau ya mengkerut, mengecil. Karena apa? Tekanan daripada tekanan daripada air yang ada yang melingkupinya itu lebih besar, jadi dia akan tertekan. Jadi seperti ya kempes seperti itu. Selanjutnya gerakan piston dalam mesin. Jadi prinsip dasar daripada suatu mesin penggerak itu pasti gerakan pistonnya, itu perubahan volume dan tekanan di dalam mesin. Itu yang menggerakkan dengan kecepatan yang tinggi. Demikian juga dengan ada mainan tembak-tembakan anak-anak, ya, juga mempergunakan prinsip daripada gas ideal. Selanjutnya adalah pompa sepeda. Ini sudah biasa, ya, bagi
kita ini udah umum melihat pompa sepeda ya secara manual ya, maksudnya pompa sepeda secara manual. Itu juga adalah prinsip daripada gas ideal. Baik, kita akan melihat beberapa contoh soal. Contoh yang pertama, sebanyak 16 gram gas helium. Jadi massa molekulnya 4 gram per mol, memiliki volume 5 liter dan tekanan 2100 Pascal. Jika tetapan umum gas ya ini simbolnya R, maka yang ditanya berapa suhu gas helium. Jadi ini besaran yang sudah diketahui, ditanyakan adalah suhunya. Maka dari persamaan ya, gas ideal dari data yang sudah diberikan, maka kita boleh memilih salah satu persamaan ya yang mengandung variabel daripada data soal itu sendiri. Jadi kita pilih yang ini, PV sama dengan M per massa molekul kali RT. Karena apa? Dia ketahui massa atomnya, dia ketahui massa molekulnya. Seperti itu. Kemudian kita masukkan datanya, maka kita peroleh nilai daripada suhu. Ya, suhu gas helium pada saat itu adalah 5 Kelvin atau minus 268 derajat Celcius. Jadi dikurang 273. Jadi ini salah satu contoh yang langsung menerapkan prinsip daripada gas ideal. Contoh yang kedua, 4 liter gas oksigen bersuhu 27 derajat Celcius pada tekanan 2 atmosfer berada dalam sebuah wadah. Ya, jika tetapan Boltzmann K tadi simbolnya ya, maka hitung banyaknya partikel gas oksigen dalam wadah. Ya, data yang diberikan volume 4 liter kita konversi ke meter kubik, suhu dalam Celcius menjadi 300 Kelvin, tekanan dalam atmosfer menjadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan tetapan Boltzmann K. Ditanya adalah banyaknya partikel gas oksigen dalam wadah. Banyaknya partikel berarti N. Maka kita lihat variabel yang ada P, V, dan T. Yang ditanya jumlah partikel N. Ya, maka kita pergunakan tentu variabel yang ada hubungannya dengan ketetapan Boltzmann. Ya, dari persamaan nRT, ya, bisa juga kita buat dengan persamaan yang lain, yaitu jumlah partikel kali tetapan Boltzmann-nya. Selanjutnya kita masukkan besarannya, berapa nilai, maka jumlah partikelnya bisa kita tentukan sebanyak 1,93 kali 10 pangkat 23 partikel untuk 4 liter gas oksigen. Jadi di sini variabel N besarnya yang diinginkan. Contoh yang ketiga. Dalam ruang tertutup dengan volume 75 liter, ini V-nya, suhu 27 derajat Celcius, memiliki tekanan 2 atmosfer. Ya, ditanyakan jumlah mol gas, berarti N kecilnya. Ya, dan kemudian tetapan umum gasnya 8,314. Ya, dari persamaan ini maka kita bisa membuat persamaan yang baru karena yang ditanyakan adalah jumlah mol, berarti persamaannya adalah PV sama dengan nRT. Jadi N-nya yaitu PV per R kali T. Maka kita masukkan nilai daripada volume 75 liter konversi ke meter kubik. Suhu Celcius konversi ke Kelvin jadi 300. Maka diperoleh bahwa banyaknya partikel yang di dalam wadah tertutup tersebut adalah sebanyak 6 mol. Ya, jadi dengan cara ya mempergunakan persamaan sesuai dengan data soal yang ada. Contoh yang terakhir, sebuah tangki dengan kapasitas 800 liter berisi hidrogen pada tekanan 4 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Tangki tersebut bocor sehingga tekanannya turun ya menjadi
2 atmosfer. Hitung banyaknya dalam satuan gram gas hidrogen yang keluar melalui bocoran tersebut. Ya, diketahui tetapan umum gas ya dalam satuan liter atmosfer yaitu 0,082. Beberapa besarannya dalam liter atmosfer dan ya suhunya dalam Celcius. Kemudian kita lihat datanya, sekalipun tidak diberitahu ya, massa molekulnya, tapi kita sudah tahu data daripada hidrogen. Ya. Maka massa molekul hidrogen itu adalah 2 gram per mol. Dan kemudian volumenya 800 liter, kemudian tekanannya, suhu konversi ke Kelvin 300, tekanannya dari 4 atmosfer menjadi 2 atmosfer. Dan tetapan umum gasnya 0,082. Baik, yang ditanyakan adalah massa gas hidrogen yang keluar. Tentu yang kita mau hitung adalah pertama ya berapa banyak molekul daripada gas hidrogen ketika tekanannya 4 atmosfer. Jadi artinya katakan sebelum bocor. Kemudian berapa banyak kandungannya ya juga jumlah molekulnya ketika sudah bocor. Nah, itu dia. Ya. Jadi kita lihat dengan mempergunakan persamaan gas ideal, maka keadaan pertama kita sebut P1 dan N1. Maka kita dapati jumlah mol zat ketika tekanannya 4. Ya, karena yang berubah adalah tekanannya. Volume tetap, kemudian suhu juga tetap. Ya, jadi ketika tekanannya 4 atmosfer, maka jumlah mol zatnya adalah 130 mol. Nah, mula-mula. Bagaimana kalau sudah keluar ada melalui kebocoran tangki? Maka kita buat persamaan gas selanjutnya, ya. Juga kita dapati bahwa jumlah molekul ketika tekanannya menjadi 2 atmosfer. Nah, ketika tekanannya menjadi 2 atmosfer, maka jumlah mol zatnya adalah 65. Jadi, ada yang keluar, mula-mula 130, kemudian sisa 65. Berarti ada yang keluar. Jumlah mol zat yang keluar dari tangki berarti selisih daripada jumlah mula-mula dengan akhirnya. Ya, berarti 65 mol. Kalau yang keluar ini 45 mol, kemudian jenis gasnya adalah hidrogen, maka berapa massanya? Ya, dari persamaan yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu bahwa N jumlah mol sama dengan massa per massa molekul. Ya, massa per massa molekul. Maka sekarang yang diinginkan adalah massa atomnya. Maka berapa massa yang keluar? Berarti sama dengan 65 mol yang keluar dikali massa molekul daripada hidrogen itu adalah 2 gram per mol. Maka massa gas yang keluar itu ternyata 130 gram. Jadi inilah beberapa soal yang kita bahas khusus mempelajari tentang sifat daripada gas ideal. Demikian topik pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.